Hai, selamat datang di channel Red Code. Kali ini kita akan membahas tentang Axios. Axios adalah salah satu middleware yang digunakan untuk perantara antara React dan API. Nah, bagaimana cara penggunaan Axios ini? Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, kita mulai dengan membuka Atom. Nah, di sini kita buka kembali project kita. Saya mau melihat Git tab-nya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan state dan props menggunakan get deriver state from props. Nah, sekarang kita akan menggunakan Axios untuk memanggil salah satu API dan kita konsumsi dan kita berikan feedback ke aplikasi kita. Sebelumnya kita jalankan dulu aplikasi kita menggunakan comment. Oke, ini aplikasi terakhir yang kita bikin di part 5. Di part 6 ini kita akan mengambil API menggunakan Axios. Nah, untuk itu kita membutuhkan satu folder baru yang kita kasih nama API. Oke, seperti biasa, untuk setiap API kita akan membuat satu folder khusus untuk setiap modulnya. Kali ini kita mau membuat API untuk modul login. Oke. Di sini kita bikin index.js. Untuk install Axios itu sendiri, kita butuh menginstal Axios dengan menggunakan command prompt dengan perintah npm install --save Axios. Ya, ini dia npm Axios. Kamu bisa menggunakan npm i-axios dengan catatan kamu harus membuat --save untuk menyimpan Axios-nya ke package.json. Nah, kalau di sini di package.json-nya sudah ada Axios. Oke, berarti Axios-nya sudah tersimpan, terinstall. Oke, kemudian kita mau membuka salah satu API yang ada yang bakal kita akses. Nah, API yang bakal kita akses ini adalah API general yang disediakan secara online. Oke, kita akan membuka recres.in. Nah, di recres.in ini di sini menyediakan API yang bisa kita pakai sebagai contoh. Oke, yang pertama kita melakukan login, request login dengan menggunakan recres.in ini. Yang kita butuhkan adalah mengimpor Axios from
Axios. Kemudian kita import config. Nantinya kita akan bikin satu file config agar ketika ada perubahan API, baik itu alamat atau authentication-nya, nanti kita bisa hanya mengubah pada satu file. Di src ini kita bikin satu folder yang kita kasih nama config. Kemudian filenya index.js. Kita akan bikin satu variabel dengan cara mengekspor default. Jadi nanti ketika dia membaca file ini, dia akan membaca parameter yang kita berikan. Root URL-nya akan kita pakai menggunakan request.in. Ini adalah URL root yang bakal kita gunakan. Kemudian di sini ada APK. APK ini nanti bisa kita gunakan untuk prefix dari token. Kemudian kita akan menambahkan header. Header ini untuk authorization, nanti kalau kita gunakan authorization. Intinya ini penambahan untuk penambahan header yang ada di API kita. Jadi ketika kita request, kita menambahkan header di dalam request kita. Return. Di sini header. Bisa kita tambahin authorization. Kemudian di sini kita tambahin APK. Di mana APK ini kita dapat dari konstanta APK file dari config yang baru saja kita bikin sebelumnya. Kemudian kita membutuhkan satu lagi root URL. Di mana root URL ini adalah parameter dari URL API yang kita gunakan. Di sini kita tambahin Sekarang kita mencoba untuk mengget data dari rest.in. Kita masuk ke websitenya. Di sini ada beberapa metode yang bisa kita coba. Yang pertama kita akan mencoba API/login, di mana nanti inputannya bisa kita ambil dari input yang udah kita buat sebelumnya. Nextnya kita akan bikin satu codingan untuk melakukan push. Export default. Kemudian di sini kita bikin email dan di sini password. Kita definisikan dulu URL-nya menggunakan root URL
Nah, ya root URL-nya ini kita ambil dari request-nya request.in. Kita bikin transform data, kemudian fdata.append, kita masukin data email dan juga password yang kita ambil dari parameter yang kita oper dari push login. Kemudian kita di sini kita akan melakukan proses request, return request, nah ini untuk menunjukkan proses timing dari load data. Oke, terus kita import push login from API/login. Kemudian push login ini kita taruh di handle submit. Dan kita masukin push login. Kemudian this parameternya menggunakan state username dan password. Di sini kita akan konsol respon dari si API. Dan kita bikin jika error, catch error. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu kalau error, kita akan kasih message tidak berhasil. Sip. Kita tes. Oke, di sini ada error. Oh, di sini bukan export default ya, tapi export function. Progress di sini ada typo. Oke, bisa. Kita tes di sini, kita submit. Hasilnya missing email dan last name. Tapi kita udah berhasil mengoper data. Coba kita cek ke request.in-nya. Dia menggunakan email if. Kemudian password. Kita coba lagi submit. Di sini hasilnya masih error. Errornya di sini respon dari API-nya missing email atau username. Nah, mungkin coba kita cek
Apa mungkin dia menggunakan username ya? Kita ganti copy passwordnya. Oke, masih error. Nah, mungkin ini ada update atau gimana ya dari request.in-nya. Tapi nanti kita coba untuk metode lainnya ya. Di sini metodenya ada put, patch, delete, dan get. Kita coba nanti metode lainnya. Ya, kita coba dulu metode lainnya. Export function get. Nah, di sini kita coba untuk mengget list dari user-user dari API request.in. Kita copy aja. Dan request kita ganti get, kemudian URL-nya oke. Ini alamatnya. Oke, kita daftarkan page user. Nah, di sini kita akan panggil page user di dalam satu function handle submit. Jadi nantinya bakal ada beberapa API yang kita panggil ketika kita klik tombol submit. Kita tes ya hasilnya. Oke, di sini udah ada nama-nama dari user. Nah, ini datanya udah kita terima dari request.in. Udah sesuai. Terus kita lanjut ke metode berikutnya. Kita copy aja. Ini kita ganti dengan create user. Dengan inputan name dan job. Kita ganti name. Kemudian job. Nilai name dan job kita samakan dengan inputan kita. Kemudian URL-nya api.user. Create kita masukin kita import. Kemudian kita ini untuk create user. Nah, kita coba. Oke, ini berhasil. Udah ada 3 API yang kita tes dengan beberapa metode. Nah, kita akan mencoba metode berikutnya menggunakan Axios. Kita akan menggunakan metode delete. Kita lihat alamat URL untuk delete. Itu ada API, users, dan ID user yang mau kita delete. Kita ganti metodenya menjadi delete. Kita import. Kemudian kita fetch. Kita ganti fetch-nya menjadi delete. Delete create user.
Oke, dengan parameter 2, dari parameter 2 ini kita akan oper dari agent. Kita ambil parameter user ID. Sekarang kita coba untuk Oke, sekarang udah bisa berhasil untuk mendelete. Ngerespon delete-nya D204. Nah, sekarang kita mencoba untuk method put, di mana method put ini operannya name dan job sama dengan create user. Kita ubah put, kemudian kita import put user, dan kita panggil method put user. Put ini untuk mengupdate data. Kita coba. Oke, sekarang udah ada 5 request. Nah, put ini sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil menggunakan metode-metode yang diberikan oleh request. Nah, begitu sebenarnya selanjutnya apapun metodenya, Axios kita bisa melakukannya menggunakan codingan yang sudah kita bikin. Ada metode get, post, delete, dan put. Oke, dengan demikian kita telah menyelesaikan 6 part dari training React ini, di mana part yang terakhir ini adalah part bagaimana cara penggunaan Axios. Nah, jangan lupa tetap di-subscribe karena bakal banyak lagi training-training lainnya yang bakal kita share di dalam channel Red Code ini. Terima kasih. Wassalam.